adik-adik, apa kabar? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak juga, puji Tuhan, sehat. Nah, hari ini kita mau mulai ibadah kita. Tetap semangat ya, walaupun masih online dari rumah aja. Nah, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat peraturan ibadah online? Ya, yang masih di tempat tidur, yuk bangun yuk. Harus dalam keadaan duduk ya, supaya nggak ngantuk bawaannya. Nah, terus kalian jangan lupa untuk nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan kalau bisa ke toiletnya sekarang aja, supaya nanti nggak usah pergi-pergi. Nah, yuk sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa buat kami hari ini. Kami bisa bangun dalam keadaan sehat, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami hari ini. Biarlah kami bisa duduk diam, mendengarkan, dan kami bisa sungguh-sungguh beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, Kega Warrior, let's go! Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan KJC hari ini. Kakak harap adik-adik dalam keadaan sehat. Kakak hari ini akan membagikan sebuah cerita tentang kisah Ruth. Kisah ini dimulai dengan sebuah keluarga di Bethlehem, yaitu Elimelech dan istrinya Naomi serta kedua anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion. Saat itu sedang terjadi kelaparan di negeri Bethlehem. Lalu mereka memutuskan untuk pindah ke negeri Moab, di mana negeri Moab adalah musuh bebuyutan dari bangsa Israel. Di Moab, Elimelech meninggal dunia dan kedua anak laki-laki Naomi menikah dengan dua wanita Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Mereka tinggal di situ sekitar 10 tahun dan akhirnya kedua anak laki-laki itu meninggal dunia, sehingga Naomi dan kedua mantunya hidup menjanda. Karena itu tidak ada alasan untuk Naomi tinggal di negeri Moab, apalagi masa kelaparan di negeri Israel sudah usai. Lalu ia memutuskan bersama dua menantunya untuk kembali ke Israel. Di tengah jalan, Naomi berkata kepada dua menantunya untuk mereka kembali ke Moab dan tinggal di sana. Akhirnya Orpa setuju, tetapi tidak dengan Ruth. Ruth sangat setia dan mengasihi Naomi. Dia berkata kepada Naomi, "Kemanapun engkau pergi, aku pun akan pergi. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku." Ruth telah belajar untuk menyembah dan mengenal Allah Israel sejak dia menikah dengan anak Naomi. Perjalanan yang mereka tempuh sangatlah panjang dan lama karena saat itu tidak ada kendaraan seperti saat ini, seperti pesawat dan mobil. Setibanya di Bethlehem, Ruth berkata bahwa ia akan bekerja supaya mereka memperoleh makanan. Lalu Ruth bekerja di ladang dan mengambil bulir-bulir jelai. Pada zaman Alkitab, orang-orang miskin diizinkan untuk memungut bulir-bulir jelai. Ruth bekerja seharian, dia sangat bekerja keras, dan setiap malam dia memberikan makanan itu kepada Naomi agar Naomi dapat makan. Ternyata Ruth memungut jelai dari ladang milik Boaz. Boaz adalah kerabat dari Naomi. Boaz memiliki karakter yang mulia karena Boaz murah hati dan baik hati. Lalu Boaz bertanya siapa Ruth kepada para pekerjanya, dan mereka berkata bahwa Ruth adalah seorang wanita Moab dan datang bersama dengan Naomi. Boaz sangat terkesan dengan Ruth karena Ruth sangat pemberani dan setia kepada Naomi. Dan Boaz menunjukkan kemurahan hati kepada Ruth dengan mengizinkan Ruth mengambil jelai di ladangnya dan memastikan dia terlindung dari para pekerja kasar. Suatu malam, Ruth kembali ke rumah Naomi dan Naomi terkejut karena Ruth membawa pulang banyak jelai. Lalu Ruth menceritakan tentang Boaz. Naomi mengetahui tentang Boaz karena Boaz terkenal dengan murah hati dan setia kepada Allah. Lalu Naomi memberitahu kepada Ruth bagaimana supaya Boaz dapat menebus dan menikahi Ruth, karena Boaz dapat menjadi suami yang baik bagi Ruth. Boaz berbicara kepada kerabatnya yang berhak untuk menebus dan menikahi Ruth. Tetapi kerabatnya menolak dan melepaskan haknya untuk menebus Ruth dan menikahi Ruth. Maka Boaz mengambil haknya dan menikahi Ruth. Boaz menikahi Ruth karena Ruth adalah wanita yang setia dan baik hati.
Naomi yang pada awalnya berpikir bahwa Allah sedang menghukumnya dan hidupnya dipenuhi dengan tragedi dan kemalangan, akhirnya dia bisa bersuka cita. Padahal maksud Allah dari kisah ini adalah untuk menyembuhkan Naomi dan memulihkan keluarga Naomi. Lewat kehidupan Ruth yang setia dan sangat mengasihi Naomi, Tuhan merangkai tentang kisah kesetiaan Ruth dan kemurahan hati dari Boaz untuk sebuah cerita yang indah, yaitu tentang penebusan manusia di dunia. Tuhan merangkai kisah kesetiaan dan ketaatan manusia untuk penebusan manusia. Kisah Ruth ditutup dengan silsilah anak daripada Ruth dan Boaz yang bernama Obed. Obed adalah kakek dari Raja Daud. Daripadanya lah Tuhan Yesus berasal. Cerita yang kelihatannya biasa-biasa saja dan sederhana ternyata terhubung dengan cerita yang hebat dan luar biasa, yaitu tentang penebusan manusia. Jadi kisah Ruth mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus hidup setia dan bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala hal, di dalam segala aspek kehidupan kita. Karena itu, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, ayat hafalan hari ini dari Rut 1 ayat 16b. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sekali lagi ya, Rut 1 ayat 16b. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sip, nanti kirimin ya ke pembina kalian ya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita ini di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih kami telah belajar tentang kisah Rut yang indah, tentang kesetiaan Rut Tuhan di dalam mengiring Engkau Tuhan. Bapa, ajar setiap kami Tuhan untuk kami boleh mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh memiliki karakter seperti Rut Tuhan yang setia kepada Engkau Tuhan. Bapa, ajar kami juga mempercayakan diri kami di dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Sehingga Tuhan kami tidak mengeluh, sehingga kami tidak gampang berkeluh kesah Tuhan dan bersungut-sungut Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau. Tuhan, kami mesrahkan adik-adik juga yang saat ini mungkin dalam keadaan sakit, yang sedang dalam masalah Tuhan Yesus. Biar Kau jamah, berikan mereka sukacita juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami mesrahkan adik-adik semua, seisi rumah kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kepada tangan-Mu yang ajaib, kepada Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai berjumpa kembali adik-adik minggu depan bersama kakak pembina yang lain. Tuhan memberkati. Bye.